Halo semuanya, selamat datang di Value Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Luis. Oke, kali ini saya akan membagikan desain dari e-commerce homepage untuk pembeli ya, atau user pembeli ya. Kita langsung saja. Di sini saya membuat sebuah PHP namanya -e. PHP di project yang sama ya. Coba insert yang sering saya gunakan ya. Kita langsung saja ke codingannya ya. Ini dia. Kita buat pertama tag HTML ya. Kemudian namanya misalkan e-commerce homepage seperti ini. Kemudian di bagian body kita tambahkan ya tag header, tambahkan div, class, tambahkan class logo. Jadi untuk logo dari e-commerce ini letaknya nanti di sini gitu. Tapi di sini saya coba pakai tulisan dulu ya. VLE Studio gitu misalnya ya. Seperti ini, kita tambahin strip deh. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita tambahkan tag nav ya. Tambahkan tag UL. Kemudian tambahkan tag LI ya. Jadi ini header ya. Kemudian tambahkan tag A, pagar gitu, misalkan home, copy paste, misalkan apa ya, about gitu, atau shop, di tempat barang-barangnya gitu, misalkan about, kemudian kontak gitu ya, kemudian profile gitu deh, profile gitu ya, atau apa ya, ask something gitu misalnya, atau chat gitu nah. Ya, habis itu di bawah ini untuk headernya ya, kemudian baru ke bodinya kita tambah tag section ya, class namanya misalkan banner, kemudian tambahkan H1 untuk judul, welcome to VLY Strip Studio gitu misalnya, studio shop gitu. Kemudian misalkan tambahkan tag B ya, misalkan let's shop itu misalnya, let's shop together gitu misalnya. Kemudian tambahkan button, tag button ya, shop now. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya lagi kita tambahkan tag section ya. Jadi akan ada beberapa step ya, step untuk header, step untuk bagian kedua ya, untuk welcome dan bla bla bla. Kemudian step terakhir sectionnya untuk produk-produk yang dijual gitu misalnya. Jadi kita tambahkan kelas produk seperti ini. Kemudian kita tambahkan untuk H2 untuk judulnya ya, our product gitu, product seperti ini. Kemudian baru kita buat produk-produknya. Di sini pakai grid ya. Kemudian kita tambahkan div. Misalkan tambahkan kelas produk gitu. Dan tambahkan tag image. Jadi ini foto-fotonya bisa ditambahkan di sini ya. Jadi masih belum menggunakan database ya. Jadi saya akan buat tag product ini beberapa ya. Tapi kalau misalkan pakai database, itu cuma butuh satu aja. Tapi nanti ada selectnya ya. Karena data dari produknya akan kesimpan di dalam database. Mungkin itu kan saya bahas di next video ya.
gimana caranya untuk homepage ini menggunakan database. Jadi kita nggak perlu lagi ngedit ke dalam codingannya, cuma ngubah di dalam database-nya aja gitu. Nanti ada caranya kan saya bahas di next video. Kemudian tambahkan attribute @lt product 1. Ini dan tambahkan tag h produk 1 gitu ya. Product 1. Kemudian harganya tag p misalkan 10.000, rp 10.000 gitu ya. Kemudian tambahkan button kalau misalkan dia mau beli gitu. Add to chart. Ini pakai IDR aja ya, jangan pakai ini deh, IDR gitu ya. Oke. Sini, nah ini kita copy. Kita tambahkan sebanyak 4 kali ya. Kita tinggal ganti produknya jadi produk 2 gitu ya. Produk 2 harganya 15.000 gitu misalnya. Produk 3 harganya 20 gitu misalnya. Kemudian produk 4 harganya 50 gitu misalnya. Oke, seperti ini ya. Tag section. Kita lihat div-nya, tag div-nya, div. Oke, aman. Oh iya, ini harusnya tambah satu lagi tag div ya. Tag div masternya. Kita tambahkan kelasnya sini. Product grid gitu ya. Product grid. Cut. Nah, ini kita geser agak ke tengah ya. Supaya ketahuan kalau div product ini berada di dalam tag div product grid gitu. Oke. Kemudian di bawahnya kita tambahkan footer ya. Habis section. Tag footer. Ya, seperti ini. Kita tambahkan VLY shop tag p dulu ya. Kemudian dan copy v 2024 VLY studio shop let's shop gitu misalnya. Seperti ini ya. Ini untuk HTML-nya, belum CSS-nya. Jadi kita akan atur ini sedemikian rupa ya, biar bagus. Ini kita coba jalankan dulu ya. Ini kasarannya ya. Kita akan tambahkan CSS-nya sekarang. Kalau kalian mau pindahkan CSS-nya, kemudian kalian panggil di sini menggunakan tag style gitu bisa ya. Tapi di sini tag link maksudnya. Tapi di sini saya akan langsung saja buat CSS-nya di bagian sini ya. Kita buat tag style di bagian header-nya. Seperti ini. Pertama kita akan untuk body ya. Font family Arial sans serif. Kemudian margin. Kemudian padding. Dan box sizing border box ini. Dan yang kedua kita akan atur headernya ya. Nih headernya. Jadi ini untuk tag body, ngatur tag bodinya. Sekarang ngatur tag headernya. Header karena headernya cuma ada satu. Jadi kita nggak usah pakein ID dan segala macam ya. Display flag gitu ya. Justify content, space between, kemudian alignment item, center, kemudian background color, kemudian padding,
10 px, 20 px, kemudian color white. Kemudian habis header ini kita akan atur untuk ini ya, header logo. Header dot logo. Jadi maksudnya ini mau ngatur logo ya. Kalian mau buat dot logo gitu aja bisa ya. Tapi sih saya menggunakan header logo ya. Jadi mungkin ada kaitannya dengan, bukan mungkin ya, ada kaitannya dengan header gitu. Jadi header logo, kemudian font size 24 px, dan font weight bold. Oke. Selanjutnya kita akan atur header nav untuk tag UL. Jadi header nav tag UL, header nav UL, margin, kemudian padding, no. Dan selanjutnya header nav UL LI ya. LI atau bagian header nav ULLI ini, kemudian color white, text decoration none, kemudian padding 8 px, 16 px, kemudian transition, background color, oh sorry, 0,3 second. Kemudian ini, jadi ketika di hover gitu ya, atau hover itu maksudnya kayak kemarin ya, ketika kursornya ada di bagian sini atau kursornya diarahkan di bagian home shop dan lain sebagainya, itu kita akan ubah jadi biar kayak kelihatan ada transition gitu. Makanya sini kita tambahkan transition, ada, kemudian kita tambahkan background color. Ini backgroundnya berubah 57, 57, 57. Kemudian border radius 4 px. Ini ya. Kemudian selanjutnya kita tambahkan untuk yang section banner, dot banner, text alignment, center. Selanjutnya background color F0, F0, F0. Kemudian padding 100 px, 20 px. Selanjutnya dot banner H1. Jadi mengatur H1 yang ada di dalam kelas banner. Nah, ini tambahkan margin 0. Kemudian font size 4
48 px gitu misalnya. Kemudian selanjutnya untuk tag P-nya yang ada di dalam banner ya. Ini H1 kita ganti P. Jadi ini diganti jadi P ya, dot banner P. Dan selanjutnya banner button ya. Tambahkan padding 10 px, 20 px, font size 18 px, background color, border ya, border radius, cursor. Kemudian transition. Kemudian selanjutnya untuk banner button hover. Jadi ketika banner buttonnya itu tombolnya itu atau kursornya berada di atas tombol gitu. Background color. Kemudian kita lanjut ke produk ya. Untuk CSS produknya. Padding, text alignment, kemudian produk H2-nya atau judul produknya ya. Ini margin. Ini lanjut produk grid dengan produk kelas dengan produk grid ya. Yang ini diatur. Display flags, justify content, center, flag wrap. Kemudian selanjutnya produk. Ini ada 2 produk ya. Oh, ini harusnya kelas produk, saya tambah S di sini ya. Bagian ini produk bagian ini ya, produk S. Harus tambah S di sini ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini terus saya tambah S. Dan selanjutnya produk IMG atau image-nya ya, produk dengan tag image. Itu tag image yang ada di dalam kelas produk. Width-nya, height-nya auto. Kemudian produk H3 ya, atau judul di dalam tag produk ya. Kan diatur juga produk tag P-nya nanti. Ya, produk tag P berurutan ya. Kemudian habis produk tag P baru tag buttonnya ya. Produk button. Kemudian selanjutnya produk button hover. Jadi ketika kursornya berada di atas button kelas produk gitu. Kemudian footernya. Jadi footernya supaya mau tampilannya paling bawah gitu ya. Oke. Seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan untuk ketika kursornya berada di atas produk gitu. Ini kita refresh dulu kali ya. Untuk lihat hasilnya. Kita refresh ya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nah, ini belum diperbaiki ya. Ini harusnya dibuat biar warnanya putih gitu, biar nggak colornya diganti biar jadi putih gitu ya.
Kemudian ini ketika nanti kursornya berada di sini, jadi kayak kemarin itu ya. Oke, pertama kita akan tambahkan untuk merubah ininya ya, warna dari ini ya. Ini dari headernya. Di hover ya sama. Ini background colornya berubah, jadi ketika di hover gitu warnanya berubah jadi warna agak keabu-abuan putih gitu. Jadi ini kalau dijalankan ya. Oke, ini ya udah mau ya. Kemudian baru di bagian bawah sini ya. Ini tadi belum nambahin border radius ya. Nah ini ya untuk nambahin transition color ya. Di bagian ketika kita kursornya ngeletakin di atas produk ini 1, 2, 3, 4 itu. Yang kayak kemarin ya. Dan tambah produk hover. Colornya berubah. Nah ini saya menambahin margin top di buttonnya ya. Kan button sebelah sini kan agak mepet ya sama tulisannya. Ini saya membuat ya agak ke bawah. Nah ini kalau dijalanin ya. Nah kan dia agak ke bawah. Nah ini ya. Nah dia kayak ada menggelembung gitu. Kayak bergerak gitu kalau kursornya di atas. Misalkan produk bagian 1, 2, 3, 4. Jadi kelihatan lebih bagus ya. Oke, ini dia full scriptnya ya. E-commerce homepage untuk pembeli. CSS-nya memang banyak ya. Di sini saya tidak menggunakan library. Ini bagian CSS, ini bagian HTML-nya. Tidak menggunakan JavaScript ya. Oke, itu dia. Hasilnya adalah ini. Oke, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.